Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan. Kita banyak berbicara tentang ilmu pengetahuan dan seterusnya. Di bab sebelumnya kita sekarang akan membahas tentang apa itu ilmu pengetahuan. Ada 4 istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu ilmu pengetahuan, dan sains. Ilmu pengetahuan merupakan penggabungan dari 2 kata yang bermakna pengetahuan ilmiah. Istilah sains berasal dari bahasa Inggris, artinya sama dengan ilmu atau ilmu pengetahuan. Menurut James Conant, ilmu adalah suatu deretan konsep dan skema atau konseptual yang berhubungan satu sama yang lain, yang tumbuh sebagai hasil eksperimen serta observasi dan berguna untuk diamanati serta dieksperimentasikan lebih lanjut. Itu namanya ilmu pengetahuan. Nah, terkait dengan ilmu pengetahuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an terkait orang yang belajar ilmu, belajar eksperimen, meneliti, maka Allah akan tinggikan. Tapi yang ditinggikan itu siapa? Yarfa'illahu alladhina amanu. Satu, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman berarti Allah tidak akan meninggikan. Betapapun pengorbanannya banyak di bidang ilmu pengetahuan, tapi dia tidak beriman, maka dia tidak akan mendapatkan posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Dan akan ditinggikan beberapa derajat bagi orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menurut DND, ilmu mengandung 3 hal, yakni pengetahuan, aktivitas, dan metode. Ya. Kalau menurut Henry W. Hubston, JR, ilmu adalah suatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan. Ya. Ada juga menyebutkan seperti Johann Kemenai memaknai ilmu dalam arti semua pengetahuan yang dihimpun dengan perantara metode ilmiah. Jadi sesuatu disebut ilmu bila memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah memiliki objek yang jelas. Ya, jadi tidak abstrak. Ya, jadi objeknya jelas. Kemudian yang kedua adalah memiliki metode tertentu. Ya, memiliki metode tertentu untuk membuktikan bahwa itu adalah ilmu. Kemudian yang ketiga disusun secara sistematis. Ya, disusun secara sistematis. Kemudian yang keempat adalah ilmu itu memiliki tujuan. Ya, memiliki tujuan. Misalkan ilmu tentang agama misalkan. Ilmu tentang menyembelih hewan. Itu bukan hanya untuk menyembelih, mematikan seekor hewan, tapi di sana ada tujuan bagaimana memperlakukan hewan dengan baik dengan cara disembelih. Ya. Kemudian sifat dari ilmu itu yang pertama adalah logis, masuk akal. Al-Quran berbicara tentang sesuatu yang logis. Yang kedua adalah objektif. Adil, tidak adil, dan seterusnya. Ya.
Jadi berkatanya sesuatu yang objektif, tidak pernah ditambah dan juga tidak pernah dikurang. Kemudian sistematis, susunannya secara rapi, disusun secara rapi. Kemudian andal, dapat dibuktikan kembali, ya, dapat dibuktikan kembali kebenarannya. Kemudian dirancang atau direncanakan. Datangnya ilmu tidak tiba-tiba, tapi harus dirancang, ya. Nah, ini kita akan berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka ilmu pengetahuan terus akan bertambah, kemudian akan ditemukan ilmu-ilmu yang lain sehingga mendukung ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak diketahui, ya. Kemudian akumulatif. Jadi ilmu itu akan selalu bertambah dan berkembang seiring dengan perkembangan keinginan dan hasrat manusia. Karena manusia diberikan akal, ya, diberikan akal. Setelah akal itu manusia akan mempunyai ilmu, tapi kembali lagi akal dan ilmu yang hasil dari rekayasa hasrat manusia itu terbatas kemampuannya ketika berbicara tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang bintang. Berapa, atau misalkan bintang itu kalau kita menempuh bintang, ingin kita mendekati bintang, berapa jam atau berapa waktu cahaya, seperti itu. Nah, ini kan membutuhkan apa? Membutuhkan ilmu, karena tidak semua orang bisa menjangkau, menghitung jarak bumi dan jarak bintang itu. Maka diperlukanlah ilmu. Kenapa diperlukan ilmu? Karena tidak semua orang bisa menghitung. Dengan menghitung itu, maka orang yang berilmu itu dia akan mengerti bahwa dirinya itu juga tidak mampu untuk mengukur jarak antara bumi dan bintang itu secara kasat mata, tapi harus dengan ilmu. Tidak bisa diukur seperti kita mengukur hal-hal yang nyata gitu. Tapi kalau mengukur jarak antara matahari dan bulan, maka perlu ilmu. Nah, sampai sekarang kan tidak ada tidak orang yang mengukur pakai ukuran jarak antara bulan dan bumi, kan tidak ada. Nah, jadi terus akan berkembang dan berkembang. Menurut Muhammad Hatta dalam bukunya Pengantar Jalan Ilmu dan Pengetahuan, membedakan ilmu dengan pengetahuan. Pengetahuan didapat dengan pengalaman atau eksperimen, ya. Jadi pengetahuan itu sesuatu yang diketahui oleh orang, ya, kemudian orang itu sempurna menggali ilmu itu, meneliti, kemudian dia menerangkan. Jadi pengetahuan, pengalaman itu seiring sehingga itu menghasilkan suatu hanya pengetahuan saja itu menurut Muhammad Hatta. Nah, sedangkan ilmu pengetahuan yang didapat dari keterangan disebut juga dengan ilmu. Nah, oleh karena itu, maka seorang ketika dia berbicara tentang ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan berarti sesuatu yang sudah ada eksperimennya, ada penelitiannya, sehingga dia mendapatkan pengetahuan, pengalaman, maka itu disebut dengan ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Menurut A.M. Saifuddin dalam bukunya Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi, membagi pengetahuan menjadi 3. Yang pertama adalah pengetahuan indrawi. Jadi seorang bisa mendapatkan ilmu dengan panca indera. Pengetahuan yang dapat dijangkau dengan indera. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan keilmuan. Semua fenomena yang dapat diteliti dan diriset dan eksperimen
batas pengetahuan ini segala sesuatu yang tidak terjangkau lagi oleh rasio dan panca indera. Artinya apa? Manusia itu dibatasi ilmunya, dibatasi inderanya untuk menjangkau ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan falsafi. Segala fenomena yang tidak dapat diteliti tapi dapat dipikirkan. Batas pengetahuan ini alam dan di luar alam seperti Tuhan dan akhirat. Nah, ini adalah pengetahuan falsafi ini ya termasuk ke dalam filsafat ketuhanan, filsafat eskatologi dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ilmu itu apa? Ilmu itu adalah mengetahui dari hasil proses eksperimen dan penelitian. Ya. Menurut ilmu itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Disepadankan dengan makna ma'rifah. Ma'rifah itu pengetahuan. Ya, mengetahui sesuatu, bahkan ada orang yang ma'rifah, mengetahui sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Ya, ma'rifah. Hikmah, kebijaksanaan. Ya, syukur, perasaan. Dalam bahasa Smith, al-ilmu itu artinya tanda atau ayat. Ya, karena kalau kita berbicara tentang bahasa Arab, itu tidak terlepas dari bahasa Semit. Karena induk dari bahasa Arab itu menurut sejarah bahasa Arab itu adalah dari bangsa Semit. Seperti itu ya. Jadi kalau melihat kembali kepada bahasa itu sendiri, al-ilmu itu adalah tanda atau ayat ya, ayat-ayat yang bisa kita melakukan sesuatu itu dengan cara riset, dengan cara penelitian. Artinya apa? Artinya ada kaitan antara mengetahui dengan tanda dalam bahasa Arab. Jadi ilmu dalam bahasa Arab bisa diartikan pengetahuan tentang tanda atau ayat atau mengetahui ayat. Ya. Ayat dalam konteks ilmu pengetahuan adalah fenomena keadaan atau keadaan alam dengan segala isinya. Jadi keadaan alam dengan segala isinya, maka itu adalah ilmu yang harus kita teliti. Itu salah satunya kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan di dalam Islam, bahwa alam ini mengandung ilmu yang harus teliti kebenarannya. Nah, perintah mencari ilmu. Nah, kita sebagai seorang muslim atau manusia, prinsipnya mencari ilmu itu adalah wajib ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah perintah agar manusia ya bersegera untuk mendapatkan ilmu dengan cara apa? Dengan cara membaca, dengan cara melihat penciptaan manusia. Nah, ini sudah digariskan. Penciptaan manusia itu ya harus diteliti, maka lahirlah kedokteran, kemudian lahirlah yang lain-lain, sehingga dari proses membaca itu maka akan lahir ilmu. Kemudian ya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tidak seorang pun bisa menangkap pesan-pesan wahyu kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi manusia itu terbatas kemampuannya untuk mengetahui ilmu, apalagi semua ilmu. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun kunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Qur'an kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, ya, ayat-ayat yang harus dipikirkan, hukum, ya, berbicara tentang hukum, berbicara tentang riba, berbicara tentang amanah, berbicara tentang hal-hal yang lain. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, ayat-ayat tentang hukum dan ayat-ayat yang
mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ini adalah ayat-ayat yang tidak diketahui makna dan artinya kecuali Allah. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat itu daripada untuk menimbulkan fitnah untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak perlu ditakwil karena orang Arab sendiri juga sudah paham. Namun kalau kita berbicara tentang kembali lagi kepada pembahasan yang sebelumnya, maka kita juga sudah mengerti bagaimana cara berpikirnya ulama-ulama kalam terdahulu seperti Al-Imam Al-Maturidiyah, kemudian Asy'ariyah, kemudian Salafiyah, nah kemudian jadi Mu'tazilah. Jadi mereka cara pandang berpikir juga akan berbeda. Namun yang kita kedepankan adalah ya moderasi. Moderasi itu apa? Moderasi itu ya wasatiyah. Wasatiyah dalam cara berpikir. Kalau berbicara tentang salafiyah, mengedepankan Al-Quran dan Sunnah, memang benar. Tapi juga banyak mereka yang menempuh jalan-jalan kemudian sehingga tidak menerima hal-hal yang lain menurut ulama-ulama dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia berkonsentrasi kepada konteks, ya, kepada teks bukan kontekstual, ya, berbicara tentang teks yang terdapat dalam Al-Quran tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditafsirkan dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau tidak bisa ditakwil atau tidak bisa ditakwil Al-Quran, kenapa para sahabat juga mentafsirkan semuanya itu? Kemudian para ulama-ulama juga menjabarkan, memahamkan kepada kita semuanya. Kemudian banyak kitab-kitab atau buku-buku tafsir, buku-buku tafsir yang menjelaskan tentang ayat-ayat, maksud dan tujuan daripada ayat-ayat itu. Nah, kita tidak bisa berangkat daripada Alkitab saja, Al-Quran saja, kemudian Al-Hadis saja, tanpa perantara yaitu para ulama, para sahabat dan para ulama ya as-sabiqun al-awwalun. Nah, ini berbicara tentang salafiyah. Berbicara tentang Asy'ariyah, kita kenal di Indonesia berbicara tentang Asy'ariyah karena banyak pengikutnya, seperti dalam masalah ilmu kalam, seperti Allah. Ya, dia tidak meyakini Allah di atas arash. Kenapa Allah di atas arash? Karena Allah itu tidak membutuhkan tempat. Itu adalah orang-orang yang mentakwil. Kemudian juga misalkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan manusia, itu tidak diterima oleh ilmu kalam atau pemikirannya Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dia mengatakan bahwa masa Allah punya tangan dan seterusnya. Sehingga semua perdebatan ilmu kalam sejak dahulu juga sudah terjadi gitu ya. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala juga tidak mengakui bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Kemudian dari Mu'tazilah, kemudian aliran-aliran yang lain seperti Al-Maturidiyah, kemudian Asy'ariyah memang membenarkan bahwa semua itu apa yang ada di dunia itu adalah makhluk, ya, bukan kalam Allah. Kalam Allah itu di Lauhul Mahfuz dan seterusnya. Nah, ini adalah penjelasan-penjelasan yang seperti ini tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Maka apa yang harus kita lakukan adalah moderasi dalam pemikiran. Kita gabungkan dari pemikiran Mu'tazilah, Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah, termasuk Salafiyah yang berkembang pesat di Indonesia pada sekarang ini. Kemudian kita juga jangan mengatakan ada dikotomi ilmu pengetahuan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan itu berbeda. Nah, kita harus mengerti bahwa ilmu agama dan ilmu non-agama, ya, dan ilmu agama itu mengakibatkan umat Islam terpecah. Karena yang satu, agama tidak boleh ikut campur dalam bernegara, negara tidak ikut campur dalam urusan agama dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga Islam itu tidak dikatakan sebagai ajaran yang universal. Sehingga menuntut ilmu hanya ilmu agama saja dan ilmu yang lain terabaikan. Islam dipersepsikan sebagai ajaran ritualitas, ibadah, zikir, ya, dan kredo, kepercayaan, ya, semata, dan menafikan ajaran sentral yakni muamalah dunyawiyah. Bukankah amalan muamalah dunyawiyah seperti jual beli dan seterusnya itu adalah bagian daripada syariat Islam atau bukan? Tentu itu bagian daripada syariat Islam. Kenegaraan juga diatur dalam syariat Islam. Nah, ini yang dapat saya sampaikan sekali lagi, bahwa Islam tidak mendikotomi ilmu pengetahuan dan ilmu
antara ilmu agama dan ilmu non-agama. Semuanya saling bersinggungan karena kita berprinsip ada islamisasi dalam sebuah budaya, islamisasi dalam sebuah ilmu pengetahuan, sehingga apapun ilmu itu kita kembalikan kepada wahyu Allah. Jika itu benar, maka bukti kemujizatan. Jika itu salah, maka bukti ketidakmampuan kita untuk memahami wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.